setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa malam di Gereja Betani Indonesia Kemah Pemulihan Madiun. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Juga saya berterima kasih kepada rekan sepelayanan saya, khususnya buat hambanya Bapak Pendeta Yahya Cahyono, dan juga rekan sepelayanan saya Pendeta Yeremia Eko, dan juga rekan-rekan semua yang pada malam hari ini yang hadir dan yang ada untuk bersama-sama dengan kita dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Perikopnya berjudul dosa karena lidah. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan 12. Ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat terakhir, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkat Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul lidah dan kuasa perkataan. Bapak Ibu yang dikasihi diberkat Tuhan, lidah manusia adalah struktur berotot yang terletak pada bagian lantai mulut yang digunakan untuk berbicara, untuk makan, untuk mencicipi rasa. Dengan bantuan organ penghasil suara lainnya, lidah juga berperan untuk menghasilkan huruf-huruf ketika kita bersuara. Dengan adanya lidah yang kecil yang kita miliki ini, kita dapat membentuk huruf-huruf yang akan diucapkan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa lidah, seseorang sulit dimengerti saat ia berbicara. Sekali lagi saya akan dikatakan, tanpa lidah, seseorang sulit dimengerti saat ia berbicara. Selain itu, Tuhan menciptakan lidah dengan maksud agar manusia itu dapat memuji Tuhan, dapat berkata-kata dengan Tuhan melalui doa-doa kita, dan juga dapat berkata-kata dengan sesama kita. Tidak peduli kapan saja, dimanapun kita berada, lidah dapat mengucapkan kata yang baik dan kata yang tidak baik. Oleh karena itu, lidah kita perlu untuk dijaga. Sekali lagi saya katakan lidah kita perlu untuk dijaga. Yakobus memberitahu tentang
lidah yang kita miliki. Walaupun lidah adalah kecil dari bagian tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah juga bagaikan api yang membakar hutan yang besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kepada setiap kita. Dalam Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpah kebinasaan. Mengapa lidah atau perkataan kita perlu dijaga? Ada 4 alasan yang perlu kita jaga dalam setiap ucapan kita. Yang pertama yaitu Amsal 13 ayat 2a. Dikatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perkataan kita adalah benih yang ditabur dan akan berbuah untuk kita pada waktunya. Lidah menghasilkan perkataan dan di dalam perkataan ada kekuatan yang menghasilkan buah. Cepat atau lambat buah perkataan itu yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Setiap perkataan yang positif atau negatif akan berdampak bagi hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan memberi buah buat kita. Karena itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti yang firman Tuhan ajarkan. Ketika Bapak Ibu lelah atau capek, kita harus katakan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat bersama Tuhan. Saat kita mengalami tekanan atau problematik yang ada yang kita alami, kita harus katakan, di dalam Kristus aku dapat menanggung segala perkara. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepadaku. Bahkan saat kita kekurangan dalam masalah ekonomi, dalam masalah apapun juga, kita harus katakan, Allahku akan mencukupkan segala yang kubutuhkan. Bahkan saat kita membutuhkan sesuatu, kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidupku dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kata-kata yang positif inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan ketika kita sakit pun kita harus katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi saya tegaskan, memperkatakan firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak tahu menjadi hikmat, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat dan sembuh. Bahkan yang tidak bisa, yang tidak mampu, kita menjadi bisa. Dalam setiap perkataan kita, kita harus menginginkan yang baik dalam perkataan-perkataan kita. Jangan sampai kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita memperkatakan hal-hal yang buruk. Karena setiap apa yang kita katakan itulah kunci buat kita. Sebagai kunci untuk kita akan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan ajarkan, ucapkanlah apa yang dijanjikan Tuhan buat kita. Dan Tuhan pasti akan memanifestasikannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, tentunya apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang luar biasa buat kita. Karena dikatakan, mengapa kita perlu menjaga lidah kita? Karena sekali lagi di dalam Amsal 13 ayat 2a tadi dikatakan, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Sekali lagi saya bacakan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Inilah yang Tuhan maksud, sehingga apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam menghadapi tekanan, walaupun dalam menghadapi masalah, apapun yang kita hadapi, kita harus mengatakan hal-hal yang negatif, yang positif. Artinya hal-hal yang positif ini adalah kita harus katakan,
Aku pasti bisa bersama Tuhan. Aku pasti mampu bersama Tuhan. Aku pasti diberkati oleh Tuhan. Aku pasti ditolong oleh Tuhan. Aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Inilah kata-kata yang positif buat kita. Jangan kita mengatakan hal-hal yang negatif. Ketika kita menghadapi misalkan kita sakit, tentunya kita aduh sakitku kok tidak sembuh-sembuh ya, ini gimana? Aduh ekonomiku kok tidak pulih-pulih, ini bagaimana? Kita harus perkatakan hal-hal yang positif. Saya percaya ketika kita memperkatakan hal yang negatif, itulah yang akan Tuhan kerjakan buat hidup kita. Yang kedua, alasan mengapa kita harus memperkatakan perkataan yang positif dan menjaga ucapan dan lidah kita. Yang kedua 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Saya tidak bacakan semua tetapi saya ringkas di sini. Dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Sekali lagi saya katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Tentunya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir malam hari ini, yang mengikuti ibadah malam, ibadah doa malam hari ini, maksud saya melalui Zoom ini. Tentunya kita semua mencintai hidup kita masing-masing. Kalau kita mau mencintai hidup kita, maka yang pasti kita akan melihat hari-hari baik kita. Dan tentunya kalau kita mau melihat hari-hari baik kita, maka kita harus menjaga lidah kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Mungkin Bapak Ibu saat ini punya cucu. Bapak Ibu mungkin saat ini ya mungkin kalau bahasa Surabaya jengkelkan. Membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Tetapi kita harus katakan kepada cucu kita. Engkau cucuku, kamu akan menjadi anak yang baik. Cucuku, kamu akan menjadi anak yang pintar. Cucuku, kamu akan menjadi orang yang luar biasa dan diberkat Tuhan. Bahkan cucuku, engkau menjadi pribadi yang takut taat kepada Tuhan. Inilah yang harus kita katakan kepada setiap mereka. Karena perkataan kita itulah yang akan menentukan hidup kita berhasil atau tidak berhasil. Demikian juga buat anak cucu dan keturunan-keturunan kita. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai ketika kita melihat anak-anak kita, jangan sampai ketika kita melihat cucu-cucu kita, itu membuat kita kesal hati, membuat kita kecewa, membuat kita marah, kemudian kita mengeluarkan kata-kata kutuk kepada mereka. Nanti di akhir dari firman Tuhan ini, saya akan memberikan contoh. Apa yang pernah dikatakan oleh seorang ibu kepada anaknya, 25 tahun kemudian itu terjadi pada anaknya sendiri. Nah tentunya perkataan itu adalah sama seperti doa kita. Sekali lagi saya katakan perkataan itu adalah sama seperti doa kita. Kalau kita katakan kebenaran, kalau kita katakan kebaikan, kalau kita katakan kesucian, maka akan datang berkat bagi kita. Tetapi ketika kita mengatakan kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, kesalahan yang kita ucapkan, maka kita akan menerima kutuk atau ketidakberhasilan dalam hidup kita. Tentunya sebagai orang yang percaya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita katakan dalam keseharian kita? Tentunya kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahasa Surabaya, bagaimana bahasa Surabaya itu kasar, sarkasme saya katakan demikian ya. Tetapi itu sering kita dengar, kita dengar dari setiap perkataan mereka. Pada saat saya belum sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, dan saya belum diubahkan oleh Tuhan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan itu sama seperti mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Akhirnya pada waktu saya sungguh-sungguh dan minta kepada Tuhan, yang namanya perkataan Surabaya itu atau Surabaya itu, perkataan yang kasar itu, akhirnya Tuhan bisa lewatkan. Apapun kondisi yang saya hadapi, bahkan saya pernah sampaikan malam hari ini kepada Bapak Ibu. Ketika pada waktu itu saya di dalam kamar yang tanpa sengaja hujan yang cukup kencang sekali masuk, air hujan itu masuk melalui jendela di mana kamar saya tinggal. Pada waktu itu membuat basah.
Dan pas pada waktu itu ketika saya masuk ke kamar itu dari tempat kerja. Dan akhirnya pada waktu itu kaki saya menginjak yang basah ini dan tersandung. Sehingga pada akhirnya bagian jari jempol kaki kanan saya itu menghantam tembok yang atasnya itu adalah kaca jendela yang air hujan yang masuk melalui celah-celah itu. Singkat cerita apa yang terjadi pada waktu itu. Pada saat saya mengalami yang demikian, kalau dulu saya belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pasti bahasa Surabaya itu yang keluar. Tetapi pada waktu saya mengalami hal yang demikian, bahkan jempol kanan saya ini bengkak pada kaki saya ini. Dan boleh dikatakan pada waktu itu saya juga hampir mengaduh. Pada waktu itu saya hanya mengatakan aduh, tetapi saya tidak mengatakan bahasa-bahasa Surabaya yang dikatakan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, tentunya ketika kita mengucapkan perkataan berkat, maka berkat itu akan berkembang menjadi suatu tudung yang menyelubungi kita di dalamnya, sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi berkat Allah. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, saya percaya kita harus mengatakan kata-kata berkat buat setiap apa yang kita katakan. Demikian juga perkataan kutuk. Ketika kita mengatakan perkataan kutuk yang mengandung kutuk diucapkan, maka kutuk itu juga akan menjadi racun yang menyebar di dalam seluruh saraf kita. Sehingga ia akan melemahkan kehidupan kita dan pada akhirnya ia akan mencelakai kehidupan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi ayat ini sangat terkenal sekali. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mengatakan perkataan berkat, maka yang kita terima adalah berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan menerima pertolongan, mujizat, pemulihan, kesembuhan, dan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang kutuk, maka itu pun juga akan terjadi pada setiap kita yang mengatakannya. Jangan sampai dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, mungkin kita mengatakan, aduh mati aku. Ya, kita harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mati, aku bersama Tuhan, aku pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Agar kehidupan kita berada dalam lingkup berkat Tuhan. Maka sepanjang kehidupan kita akan mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas kita. Di dalam Amsal 12 ayat 18 sampai 19. Kita harus tetap menjaga bibir mulut kita dari perkataan yang jahat dan mengutuk, supaya hidup kita jangan berada dalam penderitaan dan kutuk. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini saya memberikan tips. Ada beberapa cara untuk menjaga lidah kita supaya lidah kita ini tidak terplecok. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak asal berucap, tidak asal kalau orang Surabaya bilang itu njeplak. Ya maaf ya saya pakai kata-kata Surabayaan. Njeplak saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, di Gereja Betani, Kemah Pemulihan Madiun ini senantiasa dan selalu memperhatikan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Yang pertama, beberapa tips untuk menjaga lidah dan ucapan kita. Yang pertama, sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus pikirkan perkataan itu. Apakah benar yang saya katakan ini? Jadi kalau memang tidak benar perkataan ini, sebaiknya kita diam, tidak usah berbicara. Kita harus menahan hawa nafsu kita harus menahan diri kita. Jangan sampai apa yang akan kita ucapkan itu nanti akan berbuah pada diri kita sendiri. Yang kedua, bukan hanya benarkah apa yang akan kita katakan. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan. Karena banyak perkataan sesuai dengan situasi untuk diucapkan namun sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan. Saya memberikan contoh, misal
kita melihat seseorang yang sering sakit adalah tidak pantas kalau kita katakan, kamu kok selalu berpenyakitan. Kata-kata ini akan melukai hati orang yang sakit itu. Kenapa kita harus menjudge, kenapa kita harus menghakimi orang yang sedang sakit, orang yang sedang menderita ini dengan kata-kata perkataan kita, kamu kok selalu berpenyakitan. Dengan kata lain dia sudah sakit, tapi kita juga tambahkan berpenyakitan. Berarti dengan penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam tubuh rekan kita ini. Yang ketiga, pentingkah yang saya katakan? Jadi dalam hal ini terkadang ada hal yang nyata, namun tidak penting untuk dikatakan. Kita harus mengendalikan pikiran kita, kita harus mengendalikan hati kita harus mengendalikan perasaan kita. Supaya jangan sampai perkataan kita ini menyakitkan hati orang lain. Yang keempat, bukan saja yaitu benarkah, yang kedua pantaskah, yang ketiga adalah pentingkah, yang keempat apakah berguna perkataan yang saya katakan ini. Jangan sampai perkataan yang saya katakan ini sebenarnya tidak berguna untuk dikatakan. Dengan kata lain akhirnya semua perkataan itu akan menjadi sia-sia dan tidak menjadi buah yang baik. Baik untuk diri kita maupun juga bagi mereka yang mendengarnya. Melalui proses 4 langkah ini, kita dapat menjaga lidah kita dari setiap perkataan yang sia-sia atau yang tidak berguna. Yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga, yaitu Bilangan 14 ayat 28 dikatakan demikian. Ya, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi poin yang ketiga ini sangat penting buat kita. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Mengapa lidah kita harus dijaga? Karena Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan tidak suka dengan kita. Bukan Tuhan tidak menyayangi kita. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi sesuai dengan ucapan, sesuai dengan perkataan itulah. Itu yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Oleh sebab itu biarlah setiap kita malam hari ini kita harus berhati-hati dalam setiap ucapan-ucapan kita. Karena bagaimanapun juga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita sesuai dengan Bilangan 14 ayat 28 itu Tuhan akan lakukan buat kita. Saya memberikan contoh di sini pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah berjanji akan membawa bangsa Israel masuk ke negeri yang penuh susu dan madu atau ke tanah Kanaan. Dalam hal ini harapan bangsa Israel kepada Allah itu luar biasa. Bahkan ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Padahal bangsa Israel itu sepanjang mereka keluar dari tanah Mesir, mereka senantiasa dipelihara Tuhan. Buktinya apa? Pada waktu mereka butuh yang namanya daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh dengan tangan yang bisa diambil begitu saja, mereka bisa menikmati daging burung puyuh itu sendiri. Demikian juga pada waktu mereka butuh roti atau makanan. Setiap pagi Tuhan perintahkan, Tuhan akan mengirimkan mana. Pada waktu itu adalah apa yang Tuhan nyatakan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pada waktu itu kalau saya katakan tidak ada pabrik roti yang sanggup untuk memberikan kebutuhan makan bagi bangsa Israel. Karena di dalam mana itu sendiri ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu pada waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kamu boleh mengambil sesuai dengan kebutuhanmu dalam ukuran keluargamu. Jadi kalau kamu misalkan dari bangsa Israel ada suami, istri, 2 anak, maka kamu harus mengambil sesuai dengan kebutuhan buat mereka sepanjang hari itu.
Namun ketika pada waktu menjelang hari Sabat, pada waktu itu Tuhan sudah perintahkan, kamu boleh mengambil lebih dari apa yang kusediakan ini. Dalam hal ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang penuh kasih buat kita. Bahkan pada waktu itu kalau pada saat pada waktu hari Sabat, itu Tuhan pada waktu itu dari seluruh bangsa Israel boleh mengambil yang lebih. Tapi mana-mana yang mereka simpan itu tidak rusak. Namun pada waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka mengambil lebih. Misalkan mereka ngambil mana yang misalkan butuh mereka untuk 4 orang tapi mereka serakah mengambil 5 orang. Maka mana yang ada itu sisanya itu akan rusak. Tetapi pada waktu hari Sabat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Maka dia menjadikan mana yang tadinya rusak pada waktu disimpan hari-hari biasa. Tetapi pada waktu menjelang hari Sabat, mana itu tidak rusak. Nah pada waktu itu bangsa Israel suka bersungut-sungut. Sering tidak memuliakan nama Tuhan dengan segala mujizat dan pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan. Bahkan kata-kata mereka demikian, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Pada waktu mereka akan menyeberang Laut Tiberia. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Ini hal yang suka disampaikan bangsa Israel kepada pemimpin mereka Musa. Nah tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Maka dalam hal ini firman Alkitab memberitahukan kepada kita supaya jangan kita mengatakan perkataan-perkataan yang negatif. Katakanlah perkataan-perkataan yang positif. Dan akhirnya dari angkatan mereka yang sering menggerutu, sering galau, sering berkata-kata yang tidak mengucap syukur, sering berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka semua tewas di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb dan generasi berikutnya. Apakah tentunya apa yang dialami oleh bangsa Israel ini tentunya kita enggak kepingin alami Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah malam hari ini adalah Tuhan yang penuh kasih buat setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih diberkat Tuhan, saya memberikan satu contoh. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikanku. Membawa kebaikan bagiku maksud saya. Inilah yang harus kita katakan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, kita menghadapi persoalan, kita tidak melihat besar, kecil atau masalah itu. Tetapi kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan memang aku harus menghadapi hal yang demikian. Tetapi aku percaya bahwa aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukan itu dan kita memperkatakan itu, saya percaya masalah persoalan itu akan cepat selesai. Dan Tuhan akan menyelesaikan semua beban masalah persoalan kita. Yang terakhir, Matius 12 ayat 36 sampai 37, firman Tuhan katakan demikian. Matius 12 ayat 36 sampai 37, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dengan kata lain, jangan asal kita mengatakan hal-hal yang sudahlah pokoknya semauku sendiri. Sudah, aku tidak mau ngerti, tidak mau. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang negatif. Tapi kita harus katakan perkataan-perkataan yang positif. Karena dikatakan di dalam Matius 12 ayat 36-37 sangat jelas. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita pun nanti akan pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita akan dijemput, kita akan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan perkataan kita. Karena dikatakan kalimat berikutnya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau pula yang akan dihukum.
Saya percaya Bapak Ibu, karena setiap apa yang perkataan yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Karenanya setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita tentu akan meninggalkan dunia ini. Dan saat kita berada di hadapan Tuhan, kita akan dihakimi dengan setiap perkataan ucapan-ucapan kita. Tentunya kita kepingin juga apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, rumah yang kekal di surga yang permai, di surga yang penuh dengan segala-galanya, yang tidak ada air mata buat kita. Inilah yang menjadi kerinduan kita, supaya kita mau mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mengapa kita mengatakan itu dan untuk apa kita katakan? Ini sebelum kita mengatakan harus kita pikirkan itu. Supaya setiap ucapan kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya tutup dengan satu kisah nyata Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar terjadi. Bukan sebagai ilustrasi. Bukan sebagai sesuatu yang hanya, Pak Samuel nggak mungkin hal itu terjadi. Tetapi ini benar-benar kisah nyata seorang ibu yang marah kepada anaknya, dan apa yang dikatakan itu, setiap ucapannya itu, dia lupa akan ucapannya itu selama 25 tahun kemudian itu terjadi. Pada waktu itu seorang ibu sedang membersihkan rumahnya. Karena ibu ini sangat mencintai yang namanya pernik-pernik atau vas-vas bunga, mungkin vas-vas yang mahal dan pot-pot bunga yang luar biasa yang mungkin dia koleksi dari beberapa negara yang dia kunjungi bersama dengan suaminya. Pada waktu itu anaknya yang laki-laki masih kecil berlari ke arah dia untuk mungkin anak ini ingin memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun tanpa diduga, kaki anak ini akhirnya dia ini melanggar yang namanya sebuah pot bunga yang terbuat dari kaca. Kaca yang mahal harganya, mungkin kaca kristal, dan kaca itu, pot bunga itu yang dia sayangi, yang dia beli dari luar negeri, akhirnya hancur berantakan. Si ibu ini benar-benar marah kepada anak yang kecil tadi. Mungkin anaknya masih di bawah 5 tahun balita, dan yang saya percayai bahwa pot bunga ini pasti mahal harganya. Tanpa disadari oleh ibu ini tadi, akhirnya pada waktu itu dia mengatakan kepada anaknya sendiri, anak kecil ini sendiri, dikatakan begini, matilah kamu, semoga kamu ditimpa dinding bangunan dan tulang-tulangmu hancur. Itu perkataan dari ibu yang melahirkan anak ini dari rahimnya. Singkat cerita dari tahun ke tahun berjalan, akhirnya pada waktu itu anak ini menjadi anak yang besar, seorang laki-laki yang besar. Bahkan ibu ini pun juga sudah lupa apa yang pernah dia katakan kepada anaknya ini. Karena anaknya ini juga anak yang rajin, anak yang pandai, bahkan menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya dibandingkan dengan adik-adiknya yang lain. Dengan kata lain, anak yang tadi melanggar pot bunganya yang disayangi oleh ibunya tadi ini, ya pot bunga itu mahal harganya. Akhirnya pada waktu itu anak ini menjadi seorang insinyur. Dia sekolah di tempat di mana dia bisa mencapai studi yang baik. Kemudian dia menikah dan kemudian beberapa saat si ibu ini kepingin juga menimang cucunya. Nah kebetulan ayahnya juga punya bangunan yang mana bangunan yang sudah lama dan ingin direnovasi oleh anaknya sendiri. Karena ibu ini tahu bahwa anaknya ini mampu dengan bekal pendidikan yang dia terima di sekuliahnya, maka yang pasti bangunan itu akan menjadi baik. Dan dengan demikian pada waktu dia mengecek keberadaan dinding yang akan direnovasi itu tadi, pada waktu itu dengan tidak disangka-sangka dinding bangunan itu rubuh dan menimpa pada anaknya sendiri. Ini benar-benar terjadi, bukan sesuatu cerita fiksi, bukan sesuatu cerita yang dibuat-buat, tetapi apa yang dialami oleh ibu ini benar-benar terjadi.
Pada waktu itu si ibu ini mendengar teriakan dari reruntuhan itu sehingga suaranya tidak terdengar lagi jeritan anaknya itu tadi. Karena kebetulan bangunan yang mau direnovasi ini ada persis di sebelah rumahnya di mana dia menempati. Pada waktu itu semua pekerja atau tukang-tukang itu berhenti bekerja dan mendengarkan suara siapa itu. Mereka lari ke arah reruntuhan tembok itu dan mereka mengambil semua dinding-dinding yang roboh ini tadi. Yaitu bata-bata yang roboh, kemudian juga menyingkirkan bagian yang rusak-rusak ini. Kemudian dengan sigapnya si pegawai-pegawainya atau tukang-tukangnya ini kemudian mengangkat tubuh anak yang kejatuhan tembok ini dan segera memanggil ambulan. Kemudian pada waktu setelah memanggil ambulan, pada waktu itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pada saat itu anaknya ini tidak bisa diangkat. Dengan kata lain tidak bisa dibopong begitu aja, tapi dengan menggunakan cara yang biasanya ambulans yang ada di setiap mobilnya itu ada satu alat yang bisa langsung dimasukkan ke bagian bawah kanan dan kiri dan itu menjadi satu kesatuan bagian sehingga ini bisa diangkat. Sebagian juga dia melihat kenapa tembok ini kok jadi rubuh. Padahal selama berpuluh-puluh tahun tembok itu tidak pernah rubuh, tidak pernah runtuh dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian anak ini dibawalah ke tempat UGD yang namanya unit gawat darurat atau sekarang yang disingkat dengan IGD dan sebagainya, instalasi gawat darurat pada waktu itu di rumah sakit. Dan ketika ayahnya menghubungi si ibunya ini, kondisi dari anaknya ini seakan-akan ibunya enggak percaya apa yang telah diucapkannya. Bahkan pada waktu itu ibunya menangis secara histeris bahkan sampai pingsan. Bahkan pada waktu itu ketika dia ada di rumah sakit, pada saat itu dia melihat anaknya yang sudah boleh katakan tubuhnya remuk, yang tidak bisa ditolong lagi karena banyak patahan-patahan tulang yang terjadi pada tubuh anaknya yang masih usia lebih kurang 30-35 tahun ini. Walaupun dia sudah menjadi seorang insinyur ahli dalam bangunan, tetapi pada waktu ibu ini merenung, dia mendengar suara lirih dari telinganya, yaitu dikatakan, ini doamu dan sudah aku kabulkan. Setelah sekian lama engkau berdoa, sekarang aku mengambilnya. Kadangkala Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, dengan ucapan kita lepaskan kepada anak-anak kita. Kita lepaskan kepada anak cucu kita. Engkau tidak diberkati, engkau menjadi anak yang tidak pandai, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan katakan perkataan yang positif. Ketika ibu ini mendengar suara seperti itu, ibu ini mau menjerit kepada Tuhan, Tuhan ampuni, selamatkan anakku. Ampuni Tuhan, selamatkan anakku. Tetapi apa yang ada peribahasa mengatakan nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa diubah menjadi nasi kembali. Dengan demikian ibu ini hanya katakan andaikan. Tetapi kalimat andaikan ini tidak akan berguna sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Tentunya apa yang saya sampaikan kisah nyata ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu semua yang ikut dalam ibadah doa malam melalui Zoom ini. Tetapi biarlah setiap kita mau introspeksi diri kita. Dan ketika kita sudah melepaskan perkataan negatif, ketika kita sudah melepaskan kutuk kepada anak, cucu, keturunan kita semuanya, kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus patahkan, kita harus hancurkan, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Agar jangan sampai setiap ucapan kutuk apapun yang kita pernah ucapkan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, dan semuanya, itu akan digenapi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut balas. Tetapi Tuhan melakukan apa yang sesuai kita katakan. Inilah firman Tuhan. Biarlah setiap kita malam hari ini kita mau
meyakini bahwa ketika kita dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita harus tetap jaga lidah dan kuasa perkataan kita. Sehingga ketika kita melakukan ini, saya percaya Tuhan yang penuh kasih juga akan memelihara bukan hanya hidup kita, bukan hanya hidup Bapak Ibu Saudara dan semuanya, tetapi juga akan memelihara keturunan-keturunan kita sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan tutup dengan doa, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami semuanya. Engkau sudah menyediakan, memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat mendengarkan berkat firman-Mu melalui ibadah doa malam lewat Zoom ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Engkau tetap berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Engkau tetap punya segalanya atas setiap pribadi kami. Karena Tuhan yang memiliki, Tuhan yang punya segalanya setiap pribadi kami. Mampukan kami Tuhan, penuhi hidup kami, penuhi pikiran kami, penuhi jiwa kami, penuhi tubuh jiwa roh kami dengan Roh Kudus Tuhan sendiri. Sehingga Engkau yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Sehingga perkataan kami, apa yang ada dalam pikiran kami, itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Karena kami percaya ketika kami mengatakan yang baik, Tuhan memberkati. Sembah dan puji Nuhita. Kami naikkan pujian dan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji Yes Lord. Nuhita. Sembah dan pujian kami bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Nuhita tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, sembah dan puji kami bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yes Lord. Sembah dan puji Nuhita tamu. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hatimu sembah puji penuhi tahtanya. Sembah dan puji Yes, penuhi bait-Mu Tuhan. Nuhita tamu. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi dengan segenap hati katakan sembah dan puji. Yes, penuhi hadirat-Mu Tuhan. Nuhita tamu. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami.
Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.